Halo Sobat Garuda, kembali lagi di channel Zona Timnas Indonesia yang mengupas tuntas segala kontroversi dunia sepak bola Indonesia serta kabar Timnas Indonesia. Dan hari ini kita akan bahas kabar yang sangat mengejutkan, kontroversial, dan bahkan bisa dibilang mencengangkan. Terungkap, inilah alasan. Sebenarnya Shin Tae-yong dipecat PSSI, ternyata mafia bola. Terlibat? Pada awal tahun 2025, publik dikejutkan oleh keputusan mendadak PSSI yang memecat pelatih kebanggaan Indonesia asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Pelatih yang telah membangun fondasi kuat timnas sejak 2020 itu tiba-tiba diberhentikan, dan tentu saja ini langsung memicu spekulasi besar-besaran. Lalu pertanyaannya, apa alasan sebenarnya di balik pemecatan ini? Apakah karena performa tim? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik layar? Simak faktanya hingga selesai. Ini baru mantap! Erick Thohir akan pecat Patrick Kluivert jika Indonesia tidak lolos di ronde keempat. Apa benar akan ada pemecatan? Apakah Patrick Kluivert akan dipecat? Simak semua fakta lengkapnya hanya di video ini. Kabar luar biasa datang dari jantung ibu kota. Stadion utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi pertarungan Timnas Indonesia melawan dua negara Timur Tengah di FIFA Matchday September 2025. Siapa lawannya? Seberapa kuat mereka? Dan apa dampaknya untuk perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Yuk kita bahas semuanya tuntas hanya di video ini. Breaking news, Kevin Dix susul Ragnar Oratmangoen, kabar gembira untuk Timnas Indonesia jelang duel di Qatar. Dua pemain naturalisasi andalan Timnas Indonesia yang bawa kabar gembira setelah cedera panjang. Siapa lagi kalau bukan Ragnar Oratmangoen dan Kevin Dix? Bagaimana kabarnya? Simak semua faktanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Terungkap, inilah alasan. Sebenarnya Shin Tae-yong dipecat PSSI, ternyata mafia bola. Terlibat? Pada awal tahun 2025, publik dikejutkan oleh keputusan mendadak PSSI yang memecat pelatih kebanggaan Indonesia asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Pelatih yang telah membangun fondasi kuat timnas sejak 2020 itu tiba-tiba diberhentikan, dan tentu saja ini langsung memicu spekulasi besar-besaran. Lalu pertanyaannya, apa alasan sebenarnya di balik pemecatan ini? Apakah karena performa tim? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik layar? Simak faktanya hingga selesai. Ya, versi yang beredar secara resmi dan bisa dibilang versi aman adalah karena STI gagal membawa Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Kegagalan ini dianggap sebagai titik nadir dari perjalanan panjangnya bersama skuad Garuda. Namun, benarkah hanya karena itu? Banyak pihak merasa alasan tersebut terlalu dangkal. Masa iya pelatih yang telah membawa Timnas U20, U23, dan senior ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya dipecat hanya karena satu kegagalan? Disinilah cerita menjadi semakin menarik. Nama mafia bola kembali mencuat ke permukaan. Sebuah istilah yang selama ini hanya dianggap mitos, kini jadi sorotan utama. Dan salah satu yang paling viral adalah penerawangan dari seorang peramal tarot, Jeng Nimas. Kalau dibilang ada mafia bola yang lebih dominan, iya. Ada pengaruh dari keputusan-keputusan yang diambil oleh mafia bola, kata Jeng Nimas dalam salah satu sesi tarotnya. Ia bahkan menyebut bahwa keputusan memecat STY sebenarnya sudah dirancang jauh-jauh hari.
Pemecatan itu bukan keputusan mendadak, tapi sebuah skenario yang perlahan-lahan dijalankan. Dalam pembacaan kartunya, Zheng Nimas menemukan 3 simbol utama. Seseorang naik kuda, lambang keputusan besar yang ingin diambil, Ratu Pedang, simbol pengkhianatan, penusukan dari dalam, transformasi dan perjalanan. Berarti pemecatan ini sudah direncanakan secara perlahan. Dan bagian paling mencengangkan adalah ketika Zheng Nimas menyebut bahwa Shin Tae-yong tidak cocok dengan budaya lirik-lirikan mafia bola. ST itu orangnya lurus, nggak bisa diajak main belakang. Itulah alasan dia disingkirkan. Tegas Zheng Nimas. Di sisi lain, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, dengan tegas membantah semua tudingan tersebut. Ia menyebut bahwa pembayaran kompensasi pemecatan STY yang mencapai puluhan miliar justru membuktikan bahwa tidak ada mafia. Kalau ada mafia, masa mau bayar rugi puluhan miliar? Itu logikanya nggak masuk, kata Arya. Namun, publik tetap bertanya-tanya. Apa benar PSSI mau membayar mahal hanya untuk sekadar mengganti pelatih? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan? Sobat Garuda, mari kita berpikir sejenak. Ada beberapa pertanyaan yang membuat kita penasaran. Mengapa pemecatan ini terjadi tak lama setelah STY mempermasalahkan kondisi internal PSSI? Kenapa pengumuman pemecatan begitu mendadak, padahal sebelumnya tidak ada sinyal kuat? Mengapa banyak pemain senior terlihat kurang kompak dengan STY belakangan ini? Apakah semua ini hanya kebetulan atau ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang bermain? Terlepas dari benar atau tidaknya isu mafia bola, satu hal yang jelas, Shin Tae-yong adalah pelatih dengan dedikasi dan integritas tinggi. Ia sudah berjuang habis-habisan untuk membawa sepak bola Indonesia ke level Asia. Tapi akhirnya, ia harus tersingkir karena konflik kepentingan, tekanan, dan dugaan intervensi yang mengakar. Menurut kamu, apakah benar ada campur tangan mafia bola dalam pemecatan Shin Tae-yong? Jika benar ada mafia, siapa sebenarnya mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng dan cari tahu, apakah STY benar-benar dipecat karena prestasi atau karena dia terlalu jujur di tengah sistem yang kotor? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan info kontroversi paling panas di sepak bola Indonesia. Ini baru mantap! Erick Thohir akan pecat Patrick Kluivert jika Indonesia tidak lolos di ronde keempat. Apa benar akan ada pemecatan? Apakah Patrick Kluivert akan dipecat? Simak semua fakta lengkapnya hanya di video ini. Indonesia resmi melaju ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah sejarah besar, tapi juga jadi ujian terberat yang pernah dihadapi oleh timnas Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia di ronde ini bukan main-main. Arab Saudi, Qatar, Irak, dan Uni Emirat Arab. Semua tim langganan Piala Dunia Asia. Dan parahnya lagi, laga akan digelar di kandang lawan. Entah di Qatar atau Arab Saudi. Di tengah euforia lolos ke ronde keempat, muncul kabar yang bikin gempar netizen bola. Erick Thohir akan memecat Patrick Kluivert jika Indonesia tidak mampu meraih satu pun poin di ronde keempat. Wah, kok tiba-tiba muncul kabar seperti itu? Apakah ini ancaman serius? Atau hanya gosip yang ditiupkan oleh pihak tertentu? Tim kami mencoba menelusuri sumber kabar ini. Dan ternyata, informasi ini pertama kali muncul dari sebuah fanbase sepak bola Eropa. Mereka menyebut bahwa Erick Thohir siap mengambil tindakan tegas jika timnas gagal total di ronde keempat. Namun, setelah ditelusuri lebih jauh, tidak ada pernyataan resmi dari Erick Thohir. Tidak ada rilis dari PSSI. Tidak ada kutipan langsung dari Kluivert atau staf timnas. Artinya,
kabar ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Menariknya, kabar ini muncul saat publik masih membanding-bandingkan Patrick Kluivert dengan Shin Tae-yong. Dalam 2 laga tandang terakhir, performa Kluivert dianggap kurang memuaskan. Timnas kurang tajam, tidak memiliki daya kejut, dan terlihat masih mencari bentuk. Bandingkan dengan STY yang, walau akhirnya dipecat, hampir mengalahkan Bahrain di kandangnya sendiri. Bahkan, jika bukan karena keputusan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf, Indonesia mungkin menang. Ini membuat banyak fans bertanya-tanya, apakah PSSI salah memilih pelatih? Apakah Kluivert benar-benar memahami karakter sepak bola Indonesia? Tekanan di ronde keempat, masalah besar untuk Kluivert. Harus kita akui, beban di pundak Kluivert sangat berat. Dia tidak hanya harus menang, tapi minimal tidak boleh kalah terus. Minimal ambil 1 poin. Bayangkan skenario berikut. Indonesia kalah dari Arab Saudi 0-3. Indonesia dikalahkan Qatar 1-2. Lalu kalah lagi dari Irak 0-1. Dan terakhir kalah dari UEA 1-4. Tanpa poin, tanpa progres, dan tanpa identitas permainan. Apa yang akan terjadi? Saat itulah rumor pemecatan bisa berubah menjadi kenyataan. Meski belum resmi, kita tidak bisa menutup mata terhadap 3 alasan mengapa rumor pemecatan Kluivert jadi masuk akal. Ekspektasi publik sangat tinggi. Setelah lolos ke ronde keempat, fans berharap Indonesia bisa bersaing, bukan cuma jadi pelengkap. Track record Kluivert belum meyakinkan. Meski punya nama besar, dia belum terbukti sukses sebagai pelatih di level tim nasional. PSSI di bawah Erick Thohir dikenal tegas. Lihat saja bagaimana STY didepak meski punya fanbase besar dan banyak jasa. Tapi, pertanyaannya sekarang, apakah mengganti pelatih akan menyelesaikan masalah? Apakah pelatih baru bisa langsung paham dengan pemain lokal, kondisi tim, dan tekanan publik? Atau justru pergantian pelatih hanya memperparah keadaan? Sampai saat ini, Erick Thohir belum mengeluarkan pernyataan apapun soal isu ini. Tapi jika performa Indonesia benar-benar jeblok di ronde keempat, sangat mungkin pernyataan resmi akan keluar tak lama setelah laga berakhir. Maka dari itu, kita perlu melihat bagaimana strategi Kluivert nantinya. Apakah dia akan mencoba taktik baru? Apakah dia bisa membuat tim lebih solid secara mental dan teknis? Atau justru makin kehilangan arah? Sobat Garuda, kita semua ingin timnas Indonesia sukses. Tapi jika rumor ini benar, maka Patrick Kluivert sedang berjalan di atas tali tipis yang siap putus kapan saja. Kesalahan sedikit, dia bisa tergelincir dan digantikan. Menurut kalian, apakah Patrick Kluivert pantas dipecat jika gagal di ronde keempat nanti? Lebih baik mana, STY atau Patrick Kluivert? Jelaskan alasannya. Yuk, diskusi sehat di kolom komentar. Kita buktikan kalau fans Indonesia itu kritis tapi tetap suportif. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan update paling panas seputar timnas Indonesia. Kabar luar biasa datang dari jantung ibu kota. Stadion utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi pertarungan timnas Indonesia melawan 2 negara Timur Tengah di FIFA Matchday September 2025. Siapa lawannya? Seberapa kuat mereka? Dan apa dampaknya untuk perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Yuk kita bahas semuanya tuntas hanya di video ini.
Setelah sekian lama dinantikan, SUGBK akan kembali bergemuruh. Ribuan pasang mata akan tertuju ke lapangan bersejarah ini ketika Timnas Indonesia tampil di FIFA Matchday edisi September 2025. Pertandingan ini bukan hanya sekadar laga uji coba, bukan hanya pemanasan biasa. Ini adalah bagian dari strategi besar Garuda untuk menghadapi ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas akan diuji mental, fisik, taktik, dan kekompakan tim. Meskipun Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, belum menyebut secara resmi dua negara lawan tersebut, namun bocoran dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan petunjuk penting. Dua nama yang muncul adalah Lebanon, ranking FIFA 112, serta Kuwait, ranking FIFA 134. Bandingkan dengan Timnas Indonesia yang kini berada di ranking 118 dunia. Secara peringkat FIFA, ini adalah lawan yang selevel, bahkan sedikit di bawah Timnas Indonesia. Tapi jangan salah, tim dari Timur Tengah selalu punya karakter bermain yang keras, cepat, dan sulit ditebak. Ini bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Pertandingan ini penting, bahkan sangat penting, karena menjadi simulasi pertandingan sesungguhnya. Lawan dari Timur Tengah punya gaya yang mirip dengan tim-tim seperti Arab Saudi, Irak, dan Qatar yang akan dihadapi Indonesia di babak keempat nanti. Peluang mengumpulkan poin untuk ranking FIFA. Jika Indonesia menang atas Lebanon dan Kuwait, maka ranking FIFA kita bisa melonjak. Ini akan berdampak besar saat pembagian grup atau drawing di event-event resmi, ajang seleksi dan pembuktian pemain. Siapa yang layak jadi starter di ronde keempat nanti? Siapa yang siap secara mental? FIFA Matchday adalah momen terbaik untuk evaluasi performa. Dengan kualitas yang setara atau bahkan sedikit lebih baik, target utama di laga ini adalah menang. Bukan hanya sekadar tampil bagus atau sekadar bermain cantik. Garuda harus menang secara skor, mental, dan strategi. Apalagi ini akan berlangsung di kandang sendiri, SUGBK, di hadapan puluhan ribu supporter merah putih yang siap memberikan energi penuh. Kami ingin memanfaatkan FIFA Matchday ini sebagai bagian dari persiapan menuju ronde keempat. Lawannya dua dari Timur Tengah dan mainnya di Jakarta semua, kata Sumarji. Sumarji juga menyebut bahwa para pemain akan dikumpulkan 5 hingga 6 hari sebelum pertandingan dimulai. Ini sesuai regulasi FIFA, artinya kita bisa berharap daftar pemain akan keluar setidaknya akhir Agustus. Dan ini jadi pertanyaan penting, apakah pemain-pemain abroad seperti Asnawi, Pratama Arhan, Elkan Baggett akan kembali ke Jakarta? Apakah nama-nama baru dari Liga 1 akan mendapatkan kesempatan? Dan siapa yang akan jadi striker utama di laga ini? FIFA Matchday edisi September akan digelar antara tanggal 1 hingga 9 September 2025. Biasanya dua laga digelar dengan jeda 3 hingga 4 hari. Lokasi? Sudah pasti di SUGBK, Jakarta. Ini akan jadi momentum besar buat para supporter Timnas. Karena sejak pandemi dan berbagai alasan teknis, laga FIFA Matchday di Jakarta tidak sesering dulu. Ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar mulai Oktober 2025. Ada 6 negara yang akan memperebutkan 2 tiket langsung ke Piala Dunia. Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Masing-masing grup akan diisi 3 negara, dan hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Artinya, setiap pertandingan adalah final. Semua mata akan tertuju ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli 2025. Di sanalah akan ditentukan siapa saja lawan Timnas Indonesia di ronde keempat. Pertandingan lawan Lebanon dan Kuwait akan jadi penentu seberapa siap tim ini. Apakah Patrick Kluivert sudah menemukan formula terbaiknya? Apakah chemistry antar pemain sudah terbentuk? Sobat Garuda, perjuangan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia bukan hanya soal pemain, pelatih, atau PSSI. Ini soal kebanggaan bangsa.
Dan sekarang kita sedang ada di jalur yang benar. FIFA Matchday kali ini adalah momen pembuktian. Di atas rumput hijau SUGBK, kita ingin melihat semangat Garuda terbang tinggi, tak gentar melawan siapapun. Menurut kalian, apakah Lebanon dan Kuwait lawan yang cocok untuk pemanasan timnas? Berapa prediksi skor kamu untuk laga lawan Lebanon dan Kuwait? Tulis di komentar ya. Ayo ramaikan kolom komentar. Kita tunjukkan kalau fans Indonesia itu cerdas, kritis, tapi tetap mendukung penuh timnas kita tercinta. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan kabar panas seputar timnas Indonesia. Dari SUGBK untuk dunia, Garuda di dadaku, Indonesia kebanggaanku. Breaking news, Kevin Dix susul Ragnar Oratmangoen, kabar gembira untuk timnas Indonesia jelang duel di Qatar. Dua pemain naturalisasi andalan timnas Indonesia yang bawa kabar gembira setelah cedera panjang. Siapa lagi kalau bukan Ragnar Oratmangoen dan Kevin Dix? Bagaimana kabarnya? Simak semua faktanya hingga selesai. Kita semua tahu, timnas Indonesia sudah melangkah ke ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah sejarah baru buat sepak bola Indonesia. Timnas berhasil finish 4 besar di grup C, mengalahkan ekspektasi banyak pihak, dan kini bersiap menghadapi babak keempat yang akan digelar pada Oktober 2025 di Qatar dan Arab Saudi. Dan sekarang, kabar baik datang dari dua pemain pilar timnas yang sempat absen karena cedera, Ragnar Oratmangoen dan Kevin Dix. Pertama, kita mulai dari Ragnar Oratmangoen. Pemain sayap cepat berusia 27 tahun ini sempat absen cukup lama dari skuad Garuda karena dihantam virus misterius yang membuat kondisinya menurun drastis. Terakhir kali ia tampil bersama timnas adalah saat Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah itu, menghilang dari daftar pemain. Tapi kini Ragnar kembali. Pada 19 Juni 2025, klubnya FCV Dender mengunggah momen latihan dan yup, Ragnar terlihat kembali ikut sesi latihan. Ini jadi kabar gembira bukan hanya buat Patrick Kluivert, tapi juga buat kita semua fans timnas Indonesia. Ragnar dikenal sebagai pemain yang bisa membuka ruang, punya insting menyerang, dan tak ragu ambil risiko di kotak penalti lawan. Lanjut ke kabar kedua. Dan ini juga nggak kalah penting. Kevin Dix, bek serbabisa, yang baru saja hijrah ke Borussia Mönchengladbach, sempat membuat fans was-was usai cedera dalam laga kontra Jepang pada 10 Juni 2025. Pertandingan itu memang berat. Timnas kita kalah telak 0-6 dari Jepang di Osaka. Tapi yang paling menakutkan bukan hasilnya, tapi cedera Kevin Dix yang terlihat parah. Ternyata, Dix memang tampil belum sepenuhnya fit. Ia masih memulihkan diri dari cedera hamstring yang dialaminya sejak April lalu. Jadi, wajar kalau klub barunya Gladbach sempat khawatir berat. Tapi tenang, kabar baik datang dari Jerman. Media terkemuka Bild lewat BMG News melaporkan bahwa hasil pemeriksaan MRI Kevin Dix memberikan kelegaan besar. Meski diagnosis final belum diumumkan, gambar MRI menunjukkan bahwa kondisinya tidak separah yang dikhawatirkan. Dan kabar lebih baiknya lagi, Dix kemungkinan bisa ikut pemusatan latihan pramusim Borussia Mönchengladbach. Walaupun masih perlu pemantauan, harapan untuk melihat Dix kembali membela timnas di bulan Oktober sangat besar. Sekarang, kita bahas, kenapa kabar ini sangat penting buat Patrick Kluivert dan timnas Indonesia? Jawabannya simpel. Pengalaman dan kualitas. Ragnar Oratmangoen adalah tipe pemain eksplosif
yang bisa menusuk dari sisi sayap dan mampu bermain di banyak posisi menyerang. Kevin Dix adalah pemain bertahan serbaguna. Bisa main sebagai bek kanan, bek tengah, bahkan gelandang bertahan jika dibutuhkan. Dan pengalamannya di Eropa luar biasa. Bayangkan jika mereka berdua fit 100% di bulan Oktober dan Indonesia harus melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Patrick Kluivert akan punya amunisi yang lengkap. Kalau Ragnar pulih, kemungkinan besar dia akan mengisi sektor sayap kiri atau jadi false 9. Dan Dix bisa jadi akan ditempatkan sebagai bek kanan atau bahkan sebagai gelandang bertahan dalam formasi 3-4-3 milik Kluivert. Kembalinya mereka bisa mengubah segalanya. Dari permainan bertahan, serangan balik, hingga duel udara, Dix dan Ragnar bisa menjadi pembeda. Oktober mungkin masih beberapa bulan lagi, tapi kesiapan fisik dan mental harus dimulai dari sekarang. Karena di babak keempat nanti, kesalahan sedikit bisa berarti mimpi Piala Dunia berakhir. Itulah kenapa kabar pulihnya Ragnar dan Dix harus kita sambut dengan optimisme, tapi juga tetap realistis. Kita semua tahu bagaimana kerasnya lawan-lawan di Asia. Menurut kalian, siapa yang lebih penting buat timnas, Ragnar atau Kevin Dix? Tulis opini kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng seru-seruan, dan tentu saja tetap dukung Garuda Terbang lebih tinggi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan info-info panas soal timnas kita tercinta. Dari Jakarta ke Qatar, Garuda terus terbang. Kekalahan selalu menyakitkan. Tapi bagi Cina, kekalahan dari timnas Indonesia di Gelora Bung Karno bukan sekadar kegagalan biasa. Ini adalah patah harapan. Harapan yang mereka bangun sejak lama untuk kembali ke panggung Piala Dunia akhirnya runtuh hanya karena 1 gol penalti dari Ole Romeni. Tapi yang membuat situasi makin panas adalah kemarahan dari salah satu legenda terbesar sepak bola Cina sekaligus mantan pemain Manchester City, Sun Jihai. Kenapa ia begitu geram? Apa yang salah dari permainan Cina? Simak beritanya hingga selesai. 5 Juni 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno penuh sesak. Supporter Merah Putih bersorak riuh menciptakan atmosfer magis. Timnas Indonesia menghadapi salah satu lawan berat di grup C, yakni Cina. Sebuah laga hidup mati, bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi negeri tirai bambu. Pertandingan berlangsung ketat. Cina mencoba mengontrol permainan, sementara Indonesia bermain disiplin dan penuh determinasi, hingga akhirnya di penghujung babak pertama, wasit menunjuk titik putih, penalti untuk Indonesia. Eksekutor, Ole Romeni. Tenang, akurat. Gol. 1-0 untuk Indonesia. Dan itu jadi satu-satunya gol di pertandingan itu. Setelah peluit panjang berbunyi, berita mengejutkan datang dari Beijing. Sun Jihai, legenda sepak bola Cina dan mantan pemain Manchester City, tak bisa menyembunyikan amarahnya. Dalam wawancara pasca pertandingan, ia melontarkan kritik pedas terhadap penampilan tim nasional negaranya. Dalam 5 menit terakhir, tim Tiongkok masih tertinggal 0-1 dari Indonesia di kandang lawan, ujar Sun dengan nada tinggi. Tapi bola masih dioper-oper di wilayah sendiri, padahal waktu terus habis. Sun menyindir gaya main Cina yang terlalu pasif dan tidak berani mengambil risiko. Ia menyoroti bagaimana tim lebih fokus mempertahankan penguasaan bola ketimbang mencoba menyerang langsung. Ini bukan waktunya oper-oper ke belakang. Anda tertinggal. Anda bukan pihak yang menang.
Mengoper di belakang tidak ada artinya. Tidak semua orang tahu betapa besar pengaruh Sun Jihai dalam sejarah sepak bola Cina. Pria kelahiran tahun 1977 ini adalah ikon sepak bola Asia. Ia pernah bermain di Liga Inggris untuk Crystal Palace dan lebih dikenal lagi saat membela Manchester City dari tahun 2002 hingga 2008. Ia juga menjadi bagian dari generasi emas Cina yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2002, satu-satunya keikutsertaan Cina di turnamen akbar tersebut. Dengan 72 caps untuk timnas, suara Sun bukan suara sembarangan. Kritik darinya bisa mengguncang federasi. Dengan kekalahan dari Indonesia, peluang Cina resmi tertutup untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka tertahan di 6 poin dari 9 laga, tidak mungkin mengejar posisi 4 besar. Bagi negara sebesar Cina yang punya dana besar, infrastruktur kuat, dan liga yang terus berkembang, ini jelas tamparan keras. Bahkan banyak analis menyebut kekalahan ini sebagai salah satu momen paling menyakitkan dalam sejarah sepak bola mereka. Sementara di sisi lain, timnas Indonesia justru terbang tinggi. Dulu, Indonesia seringkali diremehkan dalam ajang internasional, tapi sekarang situasinya berbalik. Pelatih Patrick Kluivert telah menyulap timnas jadi skuad yang tak hanya solid secara taktik, tapi juga mental baja. Dari lini belakang hingga ujung tombak, timnas tampil disiplin, efisien, dan matang. Gol penalti Romeni adalah bukti dari keberanian dan ketegasan mereka di momen penting. Dan ini yang membuat Sun Jihai merasa heran. Bagaimana tim yang dulunya dianggap mudah dikalahkan, kini bisa membuat Cina terlihat tak bernyali. Sun Jihai menekankan pentingnya bermain sesuai situasi pertandingan. Ia tidak marah karena kalah, tapi karena cara kalahnya yang pasif dan tanpa perlawanan nyata. Harus bermain sesuai waktu, skor, dan kondisi. Jangan hanya oper-oper tanpa tujuan. Dalam sepak bola modern, keberanian menyerang, mengambil risiko, dan membaca tempo adalah segalanya. Dan malam itu di Jakarta, timnas Indonesia menang bukan hanya karena satu penalti, tapi karena mereka berani mengambil risiko. Nah sekarang, kita lempar pertanyaan buat kalian semua di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan komentar pedas Sun Jihai soal permainan pasif China? Tulis jawaban kalian di komentar. Jangan lupa like kalau kalian bangga dengan perjuangan timnas kita, subscribe untuk update terbaru, dan share video ini agar makin banyak orang tahu, Indonesia bukan lagi kuda hitam, kita adalah kekuatan baru di Asia. Tapi kabarnya Presiden Prabowo Subianto juga sangat kecewa, bahkan marah besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan ini? Mengapa Presiden sampai dikabarkan akan memanggil langsung Erick Thohir dan Patrick Kluivert ke istana? Dan benarkah hadiah mewah seperti jam tangan Rolex yang diberikan kemarin diminta untuk dikembalikan? Stay tuned, karena kita akan kupas semua ini secara tuntas. Pertandingan melawan Jepang kemarin bisa dibilang seperti mimpi buruk. Dari menit pertama, Indonesia sudah tertekan. Lini tengah kewalahan, pertahanan berantakan, dan tidak ada skema serangan yang jelas. Timnas seolah kehilangan arah. Bola hanya berputar-putar di area sendiri, dan serangan Jepang seperti badai tanpa henti. Banyak yang menyebut ini sebagai pertandingan terburuk timnas dalam 2 tahun terakhir.
Padahal kita sudah punya pelatih kaliber dunia seperti Patrick Kluivert, mantan striker legendaris Belanda. Tapi kenapa justru hasilnya seperti ini? Kemarahan Presiden Prabowo kabarnya bukan hanya soal hasil pertandingan, tapi juga soal mentalitas tim. Menurut sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya, Presiden langsung menghubungi Erick Thohir setelah pertandingan usai. Nada bicaranya tegas, penuh tekanan. Katanya, "Saya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini. Ini bukan hanya kalah, ini dipermalukan." Presiden disebut sangat kecewa karena Indonesia tampil tanpa semangat juang. Padahal, beliau dikenal sangat menjunjung tinggi nilai disiplin, kerja keras, dan pengorbanan demi merah putih. Apalagi, tim ini didukung penuh oleh negara, termasuk hadiah-hadiah prestisius seperti jam tangan Rolex edisi khusus yang diberikan kepada staf dan pelatih usai laga sebelumnya. Nah, ini yang menarik. Dalam percakapan panas itu, Presiden bahkan sempat menyindir soal jam tangan Rolex yang diberikan. Kalau mental masih seperti ini, lebih baik jam tangan itu dikembalikan saja. Kita butuh prestasi, bukan simbol kemewahan. Apakah ini hanya sindiran? Atau benar-benar akan jadi perintah resmi? Jika benar jam tangan itu diminta kembali, ini bisa jadi tamparan keras bagi para staf yang selama ini merasa nyaman di kursi panas federasi. Tentu saja ini membuka diskusi besar soal apakah hadiah mewah pantas diberikan untuk pencapaian kecil, atau justru itu merusak motivasi para pemain dan staf? Presiden dikabarkan akan memanggil dua nama penting ke istana. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, dan Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas. Pertemuan ini akan sangat menentukan. Bisa jadi ada reshuffle besar-besaran di tubuh tim nasional. Beberapa opsi yang disebut-sebut adalah evaluasi total program pelatihan timnas, kontrak Kluivert ditinjau ulang, penambahan porsi latihan mental dan nasionalisme. Presiden ingin perubahan nyata, bukan hanya sekadar ganti pelatih atau pemain. Teman-teman, apa yang terjadi kemarin bukan hanya soal bola. Ini tentang harga diri bangsa. Saat Garuda turun ke lapangan, kita semua ikut bertaruh nama baik Indonesia. Kini, saat Presiden sendiri turun tangan saat jam tangan Rolex mungkin akan dikembalikan, kita perlu bertanya, apa yang salah dengan sepak bola kita? Apakah ini salah pelatih, pemain, atau sistemnya? Dan apakah sudah saatnya kita membangun ulang timnas dari nol? Menurut kamu, siapa yang paling bertanggung jawab atas kekalahan 6-0 ini? Perlu nggak sih hadiah-hadiah mewah seperti jam Rolex untuk pelatih dan staf? Apa yang kamu harapkan dari pertemuan Prabowo, Erick Thohir, dan Kluivert nanti? Silahkan kalian tulis pendapat kalian dengan pertanyaan-pertanyaan tadi di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu juga peduli sama masa depan sepak bola Indonesia.